Halo, kita ketemu lagi Om Sarir. Ya, oke. Eh, Om Freddy nggak bisa nih, jadi ya kita berdua ya. Tapi kita udah sama-sama review, jadi topiknya malam ini update penemuan polimer. Jadi ini tagline-nya gede nih. Apa yang mendorong riset untuk mencari alternatif? Nah, kemudian yang kita udah pernah bahas sebelumnya ya, ini di tayangan 13 tentang dua argumen bisa tergantikan apa enggak. Uh, Kemudian tayangan 14 sejarahnya kita pernah bahas. Kemudian di tayangan 23 itu kontroversi ya. Kemudian tayangan 34 itu ini perannya sudah banyak menyelamatkan terutama di bidang medis ya. Jadi, nah penemuan-penemuannya, jadi ya kita tanya di depan kan, apa sih yang mendorong? Tapi saya nggak dapat tahun-tahun penemuan yang tepat nih. Jadi yang tercatat cuma di dalam negeri, di penelitiannya di universitas ya, rumput laut, jagung 2019-2020. Singkong itu sendiri nggak ketahuan tuh. Punya data nggak Om Sarin? Saya di Thailand, di beberapa negara. Kalau di Indonesia mungkin sekitar tahun 2000-an ya. 2000-an ya, kita udah mulai ya. Ya. Yang menarik adalah update berikutnya nih. Ada biopolimer dari jenis jamur tertentu yang ini contoh gambarnya. Dia bisa tahan, nah, tahan impact, tahan panas, bisa kedap air. Ya, sudah hampir menggantikan fungsi virgin plastik nih. Ya, tapi nggak tahu, mungkin masih di tahap penelitian ya. Ini dari sejenis jamur di Eropa. Kemudian beberapa jenis yang diantara beberapa jenis rumput laut ya, ini ada cuplikannya. Coba kita bisa. In freshwater, typically lakes, as well as seawater. Based on their size, you can distinguish between microalgae or phytoplankton and macroalgae, which is also known as seaweed, like giant kelp. Like Sea Combinator, tackling the sargassum algal blooms in the Caribbean Sea. The Puerto Rico-based company is harvesting the surplus toxic algae to make useful products for agricultural, cosmetic, and textiles industries. Puerto Rico-based company yang mengembangkan sejenis dan itu memang jenis gagang laut tertentu yang ada di danau dan ada di laut juga dekat-dekat muara katanya. Jadi itu udah dikembangkan. Balik lagi pertanyaannya, mengapa masih tetap pada bersemangat menemukan alternatif ya? Kenapa solusi cari alternatifnya ini mendesak? Katanya, with 91% of plastics not being recycled and each of us consuming 5 grams of microplastic every single week, there has to be a better solution. Katanya kita mengkonsumsi 5 gram per minggu loh mikroplastik. Dan yang recycle cuma 9%, kecuali kalau lebih banyak industri kayak Ripal gitu ya, yang bisa menyerap HDP, LDP di luar yang 9%. Dan berita ini nih, hasilnya 93% air kemasan botol yang menjadi contoh ternyata mengandung mikroplastik. Sampel juga diambil dari Indonesia karena menjadi salah satu negara dengan pangsa besar air minum dalam kemasan. Pokoknya di Indonesia. Dan kenapa mereka bersemangat masih tetap mencari alternatif ya? Jadi Intinya bagaimana pengolahan sampah sih. Jadi bagaimana sampah jangan sampai tercecer dan masuk ke lautan. Itu adalah kunci utama. Jadi tetap saja kalau nanti misalnya plastik tergantikan, kalau buang sampah sembarangan, juga waste management yang nggak jalan pun sama aja. Pasti sampah-sampah akan menumpuk juga. Sampah plastik digantikan dengan sampah biodegradable tetap saja. Jadi intinya bagaimana pengolahan sampah itu dan sosialisasi kepada masyarakat tentang penanganan sampah yang baik itu seperti apa gitu.
Nah, yang justru kita bahas di tayangan ini adalah di luar negeri itu sudah sampai ke cari penemuan-penemuan ini gitu kan, yang dari jamur, yang dari algae, sejenis rumput laut ya. Kita itu memang masih masalahnya di sini. Jadi fokusnya masih bagaimana melenyapkan gunungan sampah, bagaimana plastik itu dibakar bisa jadi RDF gitu kan. Nah ini beritanya juga Red Siki ini ikut mendukung itu nih kelihatannya nih, yang berita Red Siki ini dari Om Syarif ya, dan kemudian sampah plastik, sampah penanganan sampahnya pun masih buruk gitu kan. Nah dan ini ada ide yang kita pernah wawancara ketua Pak Aksan Edi ya, ketua vokalis. Jadi food order itu diganti dengan keramik, di Korea udah jalan. Jadi kita terima, kita cuci, kalau order berikutnya kita terima dalam keramik, yang kita cuci kita serahkan. Jadi ditukar, diputar. Dan harganya dibikin lebih murah dibanding kalau mintanya pakai plastik. Ide kemasan keramik. Kalau perlu GoFood walaupun dengan additional cost gitu yang harus ditanggung konsumen, nyediain kemasan keramik, itu mungkin ide bagus ya. Keramik atau apa lah ya. Betul Pak. Jadi gini, betul Pak. Itu sudah dilakukan di Korea Pak. Jadi di Korea sudah Pak. Itu bagus. Nah, Salah satu inovasi. plastik is energy. Ini seperti narasumber kita dari Inaplas juga. Ya kita fokusnya masih produksi RDF. Plastik ini adalah sebetulnya energi ya, energi turunan yang kita olah dari minyak bumi. Dan kalau dibakar juga akan memiliki kalori tinggi, 4.500 kalori, ekivalen dengan low grade-nya batu bara. Industri untuk menyerap 4.000 ton HDP. Nah, industri alternatif yang bisa menyerap di luar 9% itu seperti yang kita sudah wawancara, Ripal itu memang baru satu ya, dan Jawa Timur aja dia tidak bisa serap semuanya gitu ya, 4.000 ton per tahun ya, kita udah pernah wawancara. Ya ini teknologinya Ripal itu mirip dengan yang di Belanda ini, dia bikin jalan, blok jalan kalau di Belanda, di Pasuruan Ripal bikin palet ya. Jadi itulah, kita masih di sekitar situ gitu, dan masih seputar recycle gitu juga kan, belum punya energi untuk mendorong penemuan itu. Jadi nah ini ketua APSI Pak Saud juga kan berfokusnya pada recycle dia masih. Jadi dia bilang ini bioplastik ini malah mengganggu recycle saya, jadi pemerintah udah harus mengatur sampahnya, harus dipilah, jangan dicampur sama plastik, menyulitkan kita recycle. Jadi mesti di sekitar situ kita. Nah kalau itu saya nggak setuju Pak kalau itu, karena dia sebetulnya plastik tapi dilemahkan gitu loh Pak, plastik tapi dilemahkan kekuatannya. Nah saya kira itu malah menghancurkan daur ulang. Supply dan demand kebutuhan plastik masih tinggi. Walaupun di luar negeri itu ada penemuan ataupun ada penelitian bagaimana menggantikan fungsi plastik, tetap saja plastik fuel ini tetap masih digemari, walaupun banyak beberapa tentangan ya, tetap masih sangat-sangat merajai. Kalau istilah saya itu plastik masih unstoppable, jadi belum bisa dihentikan. Ya mungkin untuk 10 tahun ke depan biopolimer, bioplastik harus bisa menggantikan fungsi plastik dengan catatan beberapa poin ya, terutama apa? Harga. Selama harganya masih tinggi, pasti orang akan berpikir keekonomiannya, kecuali regulasinya langsung diatur, tidak boleh menggunakan kemasan plastik. Nah, itu lain masalah. Tapi selama masih ada supply dan demand, harga plastik fosil masih lebih murah dibanding plastik bioplastik atau polimerisasi atau biodegradable, ya tetap plastik akan menjadi yang sangat dibutuhkan. Si Pak Saud juga kan
eh, berfokusnya pada recycle dia Mas. Jadi dia bilang ini bioplastik ini malah mengganggu recycle saya. Jadi pemerintah udah harus mengatur sampahnya harus dipilah, jangan dicampur sama plastik, menyulitkan kita recycle. Jadi mesti sekitar situ kita akan mengganggu ekonomi sirkular kalau semua sampah menjadi satu masuk ke dalam TPA, belum dipilah dari rumah tangga, terus dibuang tanpa seleksi, sortir di TPST, dibuang ke TPA, ya akhirnya bercampur, ekonomi sirkularnya nggak jalan, banyak rugi-rugi di situ. mungkin kita juga tahapannya memang mesti ini ya, bagaimana menghilangkan gunungan sampah dulu dengan PLTS, RDF, mesti itu dulu, landfill itu harus lenyap dulu gitu, baru kita masuk ke fase di mana bisa mengembangkan alternatif. Mungkin memang tahapan kita belum sampai mengembangkan alternatif ya, gunungan sampahnya itu harus diselesaikan dulu. Nah, mengenai harga yang Om Syaril bilang kan ini juga Om Freddy udah pernah ngomong nih kan. Ada klasifikasi konsumen ya. Ada klasifikasi konsumen, ada kelas A, B, C, D gitu kan. Nah, CD ini kan jumlahnya banyak banget. Nah, ini yang sangat mempertimbangkan untuk kalau membeli sesuatu itu mempertimbangkan harganya. Sementara di level CD inilah masalah sampah itu terjadi. Apakah ini ada hubungannya kenapa SNI tentang kantong belanja biodegradable itu jadinya dicabut? Karena kita juga belum bisa membuat policy harga yang membuat itu lebih murah gitu ya. Sementara ya konsumen kita masalah sampah lebih banyak di kelas CD. CD itu nggak akan mau bayar lebih mahal gitu ya untuk biodegradable plastik. Jadi balik lagi tantangan seperti yang Pak Aksan Edi bilang, sampah biodegradable itu harus diatur, harus dipisah. Sebetulnya SNI-nya sudah ada sih Pak. SNI pengganti dari kategori kantong bioplastik biodegradable kan 2016 ya. Ternyata di tahun kemarin udah ada revisinya Pak. Oh, jadi SNI ini saya diganti ya? baru dapat data ini. Nah, nanti kita akan bicarakan lagi mungkin. Revisinya lebih baru ini 2016, di atas 2020 ya ada revisinya ya. 2022 pengganti ada beberapa poin yang diubah sama Badan Standar Nasional. Mungkin ada yang hubungan dengan mikroplastik atau apa ini kan nanti ada perubahan acuannya, ada beberapa yang diubah, terus perubahan ruang lingkup juga sepertinya ada perubahan, ada beberapa sih. Nah, itu nanti kita bisa bahas menyusul. Oke. Ya, itulah yang kita bisa share kali ini. Ya. Om Syaril, jadi bahan yang mau di... Ya, jadi salah satu plastik itu khususnya ya plastik fossil base atau plastik dari petrokimia ya, salah satunya adalah life cycle ya, siklus hidup ya. Jadi siklusnya plastik itu kan memang lama ya, PE atau bahan plastik itu bisa sampai 350 sampai 400 tahun kan terurai, baru bisa terurai. Nah, bagaimana plastik ini dengan siklus hidupnya begitu panjang, perancangan produknya, pengembangan development di plastik itu harus sejalan supaya itu jangan sampai plastik tidak diolah lagi, recycle, bisa di upcycling, sehingga nilainya akan bertambah atau minimal tidak downgrade ya, apa namanya fossil base. Kalau yang biobase pengganti seperti kasapa atau tepung singkong, rumput laut,
Itu langkah yang cukup baik karena siklus hidupnya kan juga lebih cepat terurai dan tentunya ramah lingkungan. Tapi kembali lagi bagaimana keekonomiannya itu bisa mendekati dengan harga plastik. Langkah-langkah dari regulator itulah ya, terutama bagaimana mengolah sampah, sosialisasi pada masyarakat, jangan buang sampah sembarangan, memilah 3R harus bisa dijalankan. Ya, kalaupun nanti misalnya 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan atau yang akan datang plastik memang sudah tidak digunakan lagi, digantikan oleh new polymer yang lebih ramah lingkungan, tapi kalau pola budaya cara menangani sampahnya juga sama saja, ya tetap saja sampahnya akan tetap menggunung kan gitu. Kesimpulannya memang tantangan kita pertama kelas CD di masyarakat itu masih sebagian besar di kelas itu, dan di situ masalah, dan di situ di yang lebih mahal, walaupun virgin plastiknya dimahalin supaya lebih mahal daripada bioplastik juga nggak bisa juga. Kedua, permasalahan kita mesti di bagaimana melenyapkan sampah yang menggunung itu ya di landfill, dan kita memerlukan alternatif energi, jadi kita produksi RDF. Ya, belum saatnya mungkin kita mikirin dan mengembangkan alternatif itu ya. Jadi, dan alternatif itu pun sekarang malah, jadi kita belum beres memilah, mengurusi masalah sampah virgin plastik, sudah tumpang tindih nih, muncul lagi bioplastik yang sampahnya mencampur malah mengganggu recycle. Jadi kita harus benahi dulu di situ. Jadi minimal prioritasnya adalah mengatur bioplastik supaya terpilah dari tidak nyampur, jadi tidak merusak recycle. Dan ada aturan yang jelas. Jadi kita mesti fokusnya di recycle dan menghasilkan energi. Belum saatnya kita mendorong alternatif itu. Jadi biar luar negeri aja yang itu kali kesimpulannya. Pemerintah kita sadar. Ya tetap harus ada inovasi-inovasi. Beberapa temuan atau beberapa percobaan ya kita tidak boleh pesimis. Tapi bagaimana regulator dalam hal ini pemerintah mendorong stakeholder ya, beberapa produsen, juga beberapa temuan-temuan itu ya semakin baik, tidak hanya sekedar temuan penelitian, tapi harus bagaimana produksi massal sehingga keekonomiannya itu menjadi lebih baik. Yang penting mungkin harga itu harus kompetitif. Ya, selama harganya itu atau selama plastik tidak dilarang, kemasan yang lainnya juga tidak dilarang, akan bersaing secara akan bersaing secara tidak sehat, karena kan plastik itu lebih lama udah lama produksi lah ya kan, keekonomiannya sudah jalan. Bioplastik, biodegradable pasti harganya lebih tinggi. Apa yang terjadi? Ya otomatis keekonomiannya tidak akan masuk. Ya, akan berpengaruh terhadap harga produk. Ya kan, kalau kita mau beli kemasan makanan misalnya food packaging yang dengan harga plastik yang mungkin lebih murah 10-20% dari harga produk bioplastik, ya tentunya produsen juga akan berpikir kan, produsen food packagingnya. Ya, berarti kan mereka akan bertambah. Kalau mereka bisa produksi, masyarakat kan yang akan membeli. Sekarang kalau masyarakatnya kan akan melihat yang lebih ekonomis yang mana. Kecuali ada regulasi yang mengatur plastik lebih mahal, juga kelas CD itu yang teriak. Jadi memang kita pada posisi serba sulit, pemerintah menyadari itu. Tapi kita dengar dari Bapak Edi Rifai ya, mewakili Naplas, juga udah ada kerjasama kan dengan Korea katanya. Jadi mereka juga sudah
sudah mempersiapkan. Saya pikir mungkin nggak seperti Om Sari bilang 20 tahun. Mudah-mudahan lebih cepat. Kenapa? Udah mulai jemput bola yang memang punya kapasitas untuk investasi kerjasama dengan asing, sudah mengembangkan alternatif juga bioplastik. Ya, yang saya maksudkan 20 tahun atau 30 tahun itu bagaimana kemasan atau produk bioplastik atau biopolimer itu benar-benar menggantikan fungsi plastik itu, dalam artian secara kualitas, harga juga itu loh. Jadi sekarang pun juga sudah banyak, sudah ada beberapa yang produksi, tapi lihat kenyataannya di lapangan berapa banyak, ya kan? Apakah masyarakat siap menerima dan membeli dengan harga mahal? Tentunya dengan situasi ekonomi yang seperti ini, orang akan berpikir tentang harga. Nah, sementara kita masih fokus di recycle dan bagaimana menghasilkan energi dan menghilangkan gunungan sampah itu, ya paralel yang bisa jadi prioritas adalah penanganan sampahnya, termasuk penanganan sampah bioplastik itu udah harus diatur karena mengganggu recycle. Kalau nanti benar-benar murni dari rumput laut, dari tepung tapioka dan beberapa komponen dari tumbuhan, harganya lebih baik, ya kenapa tidak? Tapi selama harga mereka lebih mahal terhadap produk plastik fosil base, ya pasti prinsip ekonomi akan jalan kan. Selama struktur masyarakat kita juga masih begitu dengan kelas penghasilan kelas CD, ya kita juga belum bisa merubah polusi terlalu banyak. Oke, Om Sarir. Oke. Terima kasih obrolannya malam ini. Mudah-mudahan teman-teman juga sebelum lihat tayangan tentang plastik sudah lihat. Itu Om Sari mungkin nggak ikut, itu memang kita acara cuman dibuka oleh Om Freddy, kemudian memang saya kebetulan ini pertama kali saya wawancara lapangan dengan pentolan Krakatau Band. Udah lihat kita langsung itu ya, tatap muka ya, face to face. Kebetulan pertama kali itu, jadi kita tidak Zoom tapi tatap muka, tapi itu dulu memang mudah-mudahan teman-teman sudah melihat itu, baru nanti kalau yang tertarik dengan plastik bisa melihat tayangan ini. Dan sesudah tayangan ini yang akan kita angkat juga seru tuh Om, kita masuk ke climate action lanjutan, tapi kita mengekspos bagaimana Indonesia mengembangkan palm oil tapi didukung oleh anak organisasinya WWF. Dan ada argumentasi juga bahwa menyerap oksigen lebih besar segala macam. Nantilah, itu tayangan seru, tayangan climate action lanjutan. Ya, oke, Om Sarir, sampai ketemu di obrolan. Sampai ketemu. Ya. Ya. Selamat istirahat. To be done. Something has got to be done. Began about a century ago. Plastic became the star of the show. Molded it into anything you like. A straw for your drink or a seat for your bike. They may have had good intentions. One little thing about the new inventions. It won't break down. Hundreds of years it'll be around. Angry bottles, take on the shore. Look to the sea, there's a million more. Making our water a deadly potion. 90% of our rubbish is floating. You better watch out if you head out